Sukseskan Pemilu 2024. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Swedia dan Republik Latvia, Pak Kama beserta Bu Sisi dan jajaran KBRI dan teman-teman kami yang kami sayangi dan kami banggakan. Suara yang Bapak Ibu akan masukkan itu nanti akan masuk ke daerah pemilihan Jakarta, tepatnya di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, atau Dapil 2 DKI Jakarta. Jadi ini pengaturan yang sudah disepakati oleh DPR. Kamera official mau mulai. Betul, boleh ke jongkok? Ya, betul. Lagi Mbak Ria, asik. Nah, kapan lagi Mbak? 1, 2, sampai congkok. Oke, lagi 1, 2, 3. Sukses ya. Sukseskan Pemilu 2024. Boleh sekali lagi tapi setelahnya dikasih tepuk tangan. Sukseskan Pemilu 2024. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Teman-teman semua segera kembali ke tempat duduk masing-masing. Kita akan mulai acara ini. Sebelum kita mulai acara berikutnya, saya akan membacakan mata acara hari ini. Karena teman-teman pasti pengen menunggu goodie bag di akhir karena akan ada makanan-makanan gratis lainnya. Tapi sebelum makanan gratis, teman-teman harus hadir terlebih dahulu. Jadi sebelum kalian mendapatkan makanan gratis, ada beberapa milestone yang harus kalian dengarkan. Milestone pertama sudah tadi mendengar sambutan dari Pak Dubes dan foto bersama. Jadi udah ada 2 milestone. Kemudian selanjutnya teman-teman diharapkan mendengarkan dan aktif berkontribusi dan bertanya atau berdiskusi untuk presentasi tentang pemilu 2024. Dan ini sangat penting karena ini untuk teman-teman yang nanti akan datang ke TPS atau teman-teman yang memilih lewat pos, harap memberikan perhatiannya karena banyak hal-hal detail yang harus teman-teman pahami. Kemudian setelah itu kita akan ada acara dari tim angklung. Tepuk tangan buat tim angklung. Oke, di sini saya akan memaparkan materi mengenai pemilihan pemilu tahun 2024, lebih tepatnya teknis seperti penghitungan suara dan apa sih itu PPLN dan segala macamnya. Nanti kalau misalnya untuk urusan pengaduan seperti yang tadi saya sudah bilang, itu akan dipaparkan oleh Panwaslu di sesi kedua. Untuk pemilihan umum sendiri, sepertinya Bapak dan Ibu mungkin lebih senior daripada saya ya, tapi ya, kita lihat di sini. Pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan azas kedaulatan di tangan rakyat, sehingga pada akhirnya akan tercipta suatu hubungan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itu tadi juga udah sempat disinggung oleh Pak Kama juga. Karena dari itu kita, ya sebaiknya kita aktif gitu ya. Selamat siang. Saya mau bertanya soal pemindahan ya. Jadi saya terdaftar di Jakarta memang, kemudian ketika datang ke Stockholm saya sudah kirim email ke PPLN. Nah, saya sudah dapat email katanya akan dipindah daftarkan, tapi barusan ketika saya cek saya masih terdaftar di Jakarta. Itu apakah memang sistemnya belum terintegrasi atau gimana? Terima kasih. Dapat email akan dipindahkan gitu. Oh iya, berarti udah masuk. Soalnya kita tuh jadi kan kita ada sistem jadi kita ada kayak masuk ke sistem gitu. Terus untuk khusus yang DPTB ini, yang untuk pindah memilih itu beda ini loh, beda apa ya namanya? Beda link ya, kayak dalam satu sistem yang sama tapi dia beda tempat gitu loh. Jadi si DPT-nya tetap sama, dari situ dia nggak akan berubah jumlahnya, tapi yang DPTB itu ada link baru gitu loh. Jadi itunya sih tetap gitu.
Jadi tapi udah dipindah berarti kalau misalnya udah dapat konfirmasi. Berarti saya tidak terdaftar untuk di TPS Iya. Jakarta lagi ya? Karena secara sistem dia tuh udah nge-link gitu sama yang di Jakarta. Kalau di kitanya udah dipindah, ya di sana berarti udah, jadi dianya otomatis gitu. Saya mau nanya, kalau misalnya pemilu di Indonesia, kalau setelah pemungutan suara selesai, itu kan dihitung ya satu-satu, dibuka, terus dihitung suara. Kalau misalnya di sini, apakah bisa di-expect untuk dihitung pada hari H atau terpisah? Tadi aku lihat kalau salah ada tanggal 14 itu ya kan. Terus cara verifikasinya gimana kalau misalnya itu kayak benar gitu loh? Untuk pemilu di sini kan untuk yang TPS kita pemilihannya tanggal 10 Februari di area 81, which is itu 4 days ahead of pemilu yang ada di Indonesia kan. Dan di prinsip pemilu 2020, pemilu itu kan pemilu serentak. Walaupun di kita kan tidak memungkinkan untuk melakukan serentak karena kita tidak ada hari libur. Buat teman-teman yang kerja di sini atau teman-teman yang sekolah tidak ada hari libur di tanggal 14. Maka nanti akan dihitung pada tanggal 14. Berikut juga karena nanti sampai tanggal 14 pun kami juga masih menerima pos. Jadi buat teman-teman, tapi of course sangat disarankan dan disunahkan mungkin untuk teman-teman yang memilih pos harus segera mengirim posnya begitu ke teman-teman terima dan kemudian harus segera mengirim karena kita tidak tahu apa yang terjadi ketika posnya dikirimkan. Jadi sebaiknya lebih cepat lebih baik. Karena setelah tanggal 14 ketika perhitungan suara sudah dimulai, itu surat-suara pos yang datang ke kotak pos kami itu tidak akan kami hitung. Satu coblos dua partai, dua anggota DPR. Terus ada satu lagi dicoblos di atas untuk partai. Bisa nggak yang dicoblos partai dicoblos untuk anggota? Sebenarnya kalau udah kayak gitu pasti akan suaranya ke partai, Pak. Kan ada 3 kan? Ya, misalnya Bapak coblos di 3 nama anggota dewan, itu akan suaranya ke partai, bukan gitu. karena buat pilihan itu cuma boleh 1 anggota dewan, calon anggota dewan. Nama saya Duyan, mahasiswa baru. Mau nanya untuk yang belum terdaftar kan datangnya itu kan pembukaan jam 8 sampai jam 6 sore. Itu kita emang harus datang di 1 jam terakhir kan? Atau bisa datang di siang hari untuk dapat makan siang gratis? Itu satu. Yang kedua kan ada 2 venue, venue 81 sama Drotingas itu. Nah kita harus kemana? Oh itu alamatnya. Jadi Mas kalau misalnya Mas sudah terdaftar ya di DPT itu mohon maaf secara aturan Mas nggak bisa daftar sebagai DPK. Jadi harusnya Mas ngurus DPTB kalau kayak gitu. Yang mana artinya datangnya bebas yang mana aja. Jadi DPK ini memang cuma untuk orang-orang yang tidak terdaftar di DPT manapun, apalagi di Swedia Latvia gitu. Jadi kalau misalnya Mas terdaftar misalnya sekarang di Indonesia ya karena mahasiswa baru, mohon untuk mengurus pindah memilih. Karena itu aturannya seperti itu DPK-nya. Dan bisa dapat makan juga mungkin karena kita juga jujur kita nggak ngomong makan gratis sih tadi cuman mungkin ada. Itu tentang bukti identitas. Di situ ditulis semua, membawa semua dokumen identitas, KTP, paspor dan segala macam. Apakah itu perlu? Nah ini atau cuma satu saja? Jadi ini bukan peraturan, ini lebih ke sunnah ya, sebaiknya bawa semua. Takutnya kan ada apa-apa gitu ya. Kalau misalnya ternyata nama yang di DPT, ternyata nama KTP bukan nama paspor gitu kan, suka ada kayak gitu ya, beda gitu kan. Biar gampang urusannya, bawa aja. Apa yang bisa dibawa, bawa aja. Siang, saya Ayah. Saya ingin bertanya etika di bilik suara. Beberapa menit yang lalu saya lihat ada orang yang record atau dia foto pas di bilik suara. Itu kira-kira diperbolehkan untuk difoto atau di record dan di share ke sosial media atau enggak sih? Itu aja, terima kasih. Ya, benar mungkin pemilu kalau pernah belajar PPKN pas dulu di kampus atau pas lagi SMP SMA, kalau pernah dengar istilah lu berjurdil kan. Jadi semua pilihan kamu itu tanggung jawab. Jadi sebenarnya orang lain, even orang terdekat kamu pun tidak bisa mempengaruhi preferensi pemilihan kamu. Itulah kenapa ketika nanti di hari H nggak boleh bawa apapun ke dalam bilik suara. Jadi nanti mungkin HP pun bakal dititipin ke tempat yang aman pas lagi di TPS. Jadi tidak boleh ada yang memfoto pilihannya dia, tidak boleh ada yang ngepost di sosial media dia lagi di dalam bilik suara. Jadi yang boleh dipost kalau mau ikut hits
dan mengikuti tren adalah ketika nanti sudah selesai TPS kemudian jadi linking. Nah itu boleh kalau itu, biar kayak, wih hits banget nih gue udah pemilu, kayak gitu kan. Jadi kan nanti seperti yang sudah Ibu Kiki jelaskan, ketika hari H, nanti akan dikasih tahu apa yang perlu dibawa. Dan kita ada mungkin paspor, untuk kita yang tinggal di luar negeri karena pakai pendataan paspor, dan mungkin nanti akan ada dokumen pendukung yang menjelaskan tentang kamu benar-benar masih warga negara Republik Indonesia. Jadi kemungkinan besar bakal bawa person basis juga mungkin ya, tapi itu bakal diumumkan lebih lanjut ketika menjelang hari H. Lapor diri ke KBRI-nya Maret 2023, otomatis kan tidak terdaftar di pemilihan 2002 ini kan? Karena kan itu di share-nya 2022 ya? 2023 Februari Maret Bu. Oke, saya nggak, tapi saya udah lapor diri ke KBRI tapi nggak dapat ininya. Untuk pemilunya, untuk pemilihannya. Jadi nanti saya gimana itu solusinya? Udah cek di websitenya? Udah cek. Masukin nomor KTP nggak ada? Nggak ada. Terdaftar di Indonesia nggak? Kalau Ibu terdaftar di Indonesia nggak Bu? Oh saya belum cek sih. Ya kalau Ibu terdaftar di Indonesia bisa masuk ke bisa diusahain ke DPTB yang tadi dijelaskan. Yang screen tentang pindah memilih. Tapi kalau misalnya Ibu tidak terdaftar di Indonesia, seperti yang tadi kita udah dibicarakan pas di restoran, itu Ibu datangnya di sekitar 2 jam terakhir atau 1 jam terakhir. Ya, soalnya 2 jam biarkan nanti kan first come first serve ya. Selamat siang sekali lagi untuk Bapak Kamar, Duta Besar Republik Indonesia, jajaran KBRI, teman-teman dari Panitia Pemilu dan Bawaslu, dan teman-teman semua yang hadir di sini. Jadi sedikit perkenalan, kami dari tim Angklung Bambu Melodi.
Mohon izin saya ingin menyampaikan materi tentang pemilu yang pengawasan pemilu yang partisipatif. Perkenalkan, nama saya Alex Lukmanto Soerman, bisa dipanggil Alex. Dan ini adalah tim kami, Panwaslu Luar Negeri Stockholm. Tapi untuk lokus kerja kami merangkap juga sampai ke Republik Latvia. Kita itu salah satu dari 20 negara di Asia yang menyelenggarakan acara akbar seperti ini, pemilu eksternal. Oleh karena itu, saking besarnya, maka pengawasan terhadap kita ini mendapat atensi global. Negara-negara itu ingin belajar, ingin mencontoh tentang penyelenggaraan pemilu Indonesia itu seperti apa. Segitu hebohkah sampai di luar negeri itu begitu besar eventnya, seperti apa kejadiannya, itu akan menjadi pemantauan dan penilaian bagi negara-negara lain. Nah, oleh karena itu peran Bapak Ibu partisipasi, makanya kami beri judul pengawasan yang partisipatif, menjadi sangat penting. Kami tidak ingin menjadi acara yang top down atau satu arah saja. Nah, Bapak Ibu kan tahu ya, ada penyelenggara dan peserta pemilu. Ini harus diketahui dulu. Penyelenggara pemilu itu meliputi tadi KPU yang di pusat, kalau di luar negeri ada PPLN, kemudian ada kami, pusatnya namanya Bawaslu, Badan Pengawas Pemilihan Umum, kemudian kalau di luar negeri namanya Panwaslu LN. Nah, ini sedikit cerita, kalau di Eropa itu ada 7 yang dipilih memiliki Panwaslunya. Jadi tidak semua negara-negara di Eropa itu punya Panwaslu. PPLN sudah pasti ada, tapi Panwaslunya hanya dipilih 7. Ya, kita ada teman-teman dari Den Haag, KJRI Frankfurt, kemudian ada dari Paris, ada dari Madrid, kita di Stockholm dan Latvia, kemudian ada lagi Roma. Ya, jadi 7 yang dipilih untuk merepresentasikan. Jadi kita mungkin sebagai representasi untuk negara Skandinavia, pengen tahu kondisi demografis, sosiologis, politiknya seperti apa sih di Skandinavia, maka kita dipilih. Saya ingin bertanya, untuk jika ada teman atau rekan atau seseorang yang berusaha mempengaruhi hak pilih kita, meminta kita memilih calon A, padahal belum waktu pemilu, tapi disampaikannya secara lisan. Nah, itu bukti pelanggarannya untuk melaporkan itu seperti apa? Dan tadi untuk sanksinya kan, kalau pelanggarannya katanya disemprit ya. Nah, itu implikasi realnya apa nih disemprit ini? Nah, apa ada contoh-contoh kasus di pemilu sebelumnya atau tidak? Terima kasih. Borderline-nya lagi-lagi 28 November. Kalau dilakukan sebelum tanggal 28 November, berarti ini harus berhati-hati nih. Ini udah masuk ke ini kan kampanye dini yang di luar jadwal. Tapi kita lihat lagi, dia maksa, ada tindakan represif atau seperti apa, nanti kita akan kaji lebih lanjut. Jadi kami belum bisa menilai, memutuskan. Kita harus lihat dulu historicalnya seperti apa sampai dia melakukan seperti itu. Apakah ada tekanan atau bentuk yang seperti apa, kita lihat nantinya. Tapi kalau sudah tanggal 28 November, it's okay, nggak masalah, karena itu adalah masa kampanye. Dan masa tenang itu dimulai tanggal 10 Februari, jadi 28 November sampai 10 Februari itu teman-teman Bapak Ibu boleh, ayo pilih nomor ini, pilih capres ini, nggak masalah, sampai dengan tanggal 10. Habis itu masa tenang, dilarang. Nah itu dia. Jadi nanti kita perlu pelajari historicalnya, backgroundnya dia melakukan seperti kenapa, akan kita tindak lanjuti. Ya, saya Iqbal, saya punya pertanyaan terkait sanksi administrasi. Mungkin kalau sanksi pidana sudah jelas ya, tapi kalau sanksi administrasi itu detailnya seperti apa? Karena mungkin teman-teman yang ingin mendaftar jadi KPPSLN ingin tahu resiko tugasnya itu dengan lebih baik lagi gitu. Tadi saya di awal, administratif itu pada dasarnya bisa diselesaikan secara humanis antara kita dengan negara atau dengan si peserta pemilu. 2, 3. Dua tangan lagi. Loncat. Maaf, sampai loncat 1506. Hanya 3 hal yang dilarang dalam kampanye.
Wah susah nih kayaknya. Mas Anwar. Nama pertanyaannya tadi? Yang dilarang itu money politics. Oke. Terus kedua pemaksaan. Oke. Ketiga salah. Masih ada kesempatan satu lagi. Ketiga adalah intimidasi. Padahal sama. Gimana Mas Alex? Gimana Mas Alex? Semua yang tiga sama, hilang lagi. Hilang lagi. Jadi tadi pertama money politics, kedua adalah pemaksaan, intimidasi, ketiga yang nggak boleh itu di luar masa kampanye. Ah iya betul. Kepada para pemenang kuis pada hari ini. Bayang vouchernya Iqbal dan Mas Voucher. Tapi nilainya sama kok. Langsung ke PDF One habis ini. Ya, ini udah Christmas vibe. Nah, voucher sisanya kan. Ini dua lagi buat MC berarti. Iya, itu foto dulu ya, merapat semuanya, merapat. Izin Bapak Ibu nanti yang dapat hadiah boleh ke saya lagi untuk tanda tangan. Peran Bapak Ibu semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk terus memperkaya dan mempertahankan warisan budaya kita, warisan budaya leluhur, warisan budaya nasional. Dan untuk itu saya juga ingin memberi hadiah kepada teman-teman Angklung, tapi karena saya tidak ada persiapan apapun, jadi saya akan menghadiahkan dengan sebuah pantun. Dan tahukah pantun itu juga sudah tercatat sebagai warisan budaya UNESCO? Cakep. Jadi pantunnya untuk teman-teman ibu-ibu yang main pantun tadi. Beli ikan di Laut Tasik. Dipotong 7, hilangkan sisik. Mari dengarkan alunan musik. Keren. Agar hidup semakin asik. Rasanya kurang lengkap juga kalau pantun saya sampaikan juga kepada teman-teman PPLN dan Bawaslu. Tapi saya sebelum saya mulai pantun, saya ingin apresiasi kepada teman-teman Panwaslu dan juga PPLN karena mereka adalah teman-teman kita semua di sini. Mereka di sini adalah mengorbankan waktu warga mereka dan waktu pekerjaan mereka, waktu privasi mereka untuk bekerja untuk menyukseskan demokrasi ini. Jadi bagi saya mereka adalah orang-orang yang beramanah dan bagi saya mereka adalah orang-orang yang ingin membantu orang lain. So they are good Samaritans to me. Jadi saya ingin kasih pantun untuk ya teman-teman PPLN, Bu Kiki. Ikan gabus, ikan lele. Lebih bagus tidak bertele-tele. Raja Ampat, batu raja. Mantap. Lebih cepat, lebih bermutu. Oh, keren. Sekarang pantun untuk teman-teman Bawaslu. Tadi kita dengar soal sanksi-sanksi ya dan pelanggaran-pelanggaran. Jadi mari kita resapi, mari kita ingat dengan baik. Dan pantun ini mungkin sejalan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Alex ya. Pantunnya berbunyi, hati-hati menyeberang. Jangan sampai titian patah. Mantap. Hati-hati di rantau orang. Keren. Jangan sampai berbuat salah. Mantap. Dan terakhir rasanya kurang kalau satu lagi pantun buat kita semua, buat teman-teman, untuk menjaga silaturahmi, menjaga tali kasih, menjaga persaudaraan kita, karena pada akhirnya kita memiliki tujuan yang sama, yaitu tujuan untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik. Dan ini pantun yang terakhir.
Main kata, main perumpamaan. Kata diucap tak berkesudahan. Keren. Mari ciptakan kebersamaan. Mantap. Karena saling mengasihi adalah keindahan. Bravo. Jangan makan di sini ya, makan di rumah.